Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga materi yang nantinya kita dapat bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang banyak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum masuk ke materi itu, Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menyebutkan arti dari Asmaul Husna yang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian kalian dapat menjelaskan perilaku yang harus dilakukan berkaitan dengan Asmaul Husna tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Asmaul Husna. Jadi apa sih itu Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna itu kalau secara bahasa artinya yaitu nama-nama yang baik. Sedangkan secara istilah, Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungan dan kemuliaannya. Nah, dengan mengetahui nama-nama Allah yang baik tersebut, kita dapat dengan mudah mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nah, kemudian nama-nama Allah yaitu Asmaul Husna tadi itu jumlahnya ada 99. Nah, sedangkan di materi kita ini karena waktunya terbatas, jadi yang kita pelajari pada hari ini hanya ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak ataupun yang tidak tampak atau gaib. Tidak ada satu kejadian pun di langit dan di bumi atau di antara keduanya yang terjadi tidak diketahuinya. Jadi semua kejadian yang ada di dunia maupun di akhirat atau di langit ataupun di bumi itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya.
dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Selanjutnya yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha teliti dalam menciptakan semua makhluknya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam surah At-Taubah ayat 16 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan teliti betul apa yang kita lakukan atau yang akan kita kerjakan. Kita harus teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Selanjutnya yaitu As-Sami'. Nah, arti dari As-Sami' ini yaitu adalah maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar semua suara apapun itu yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu sami'un alim, yang artinya dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada Allah terhadap salah satu namanya yaitu As-Sami', yaitu kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, menjadi orang yang peka terhadap informasi dan harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Yang terakhir yaitu Al-Basir. Jadi arti dari Al-Basir itu yaitu maha melihat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berarti maha melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang jauh ataupun yang dekat. Nah, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangannya. Ia melihat apa yang berada di dalam lautan, baik dalam keadaan gelap, sebagaimana ia melihat apa yang ada di langit. Nah, jadi itu tadi materi kita pada hari ini mengenai Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nah, jadi kita ulangi sedikit. Tadi Al-Alim artinya maha mengetahui. Kemudian Al-Khabir maha teliti. Kemudian As-Sami' artinya maha mendengar, dan Al-Basir artinya maha melihat. Nah, jadi setelah ini silahkan kalian buka grup WA-nya. Di situ Bapak sudah share penugasan kita pada hari ini lewat Google Form. Silahkan kalian kerjakan soalnya 1-10. Batas waktunya yaitu sampai hari Jumat. Hari Jumat terakhir dikumpul. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Salah khilaf Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.